Masuk dalam subbab ketiga tentang tanda-tanda seorang wanita sudah suci dari haidnya. Di buku antum halaman 132. Untuk mempersingkat waktu, saya hanya akan menyimak bahasa Arabnya dan teman-teman mendengarkan pembaca membacakan bahasa Indonesianya. Tsalitsan alamatut tuhur. Poin C adalah tanda-tanda suci dari haid. Suci dari haid memiliki beberapa tanda. Yang pertama, al-qussah al-bayda, yaitu cairan putih yang keluar setelah haid. Di situ qussah pakai u, al-qussah. ya. Bisa yang saya ketahui qassah. Jadi pakai fathah. Qassah. Tapi kalau ada yang menamakan dengan qussah ya nggak tahu saya. Yang jelas saya tahunya hadis la ta'ajalna hatta tarina al-qassah al-bayda. Bisa u-nya dikasih a. Tapi u-nya jangan dicoret. Ditaruh aja atasnya u itu a. Biar antum tahu bahwa ada yang membaca qussah dan ada yang membaca qassah. Diulang. Yang pertama adalah al-qassah al-bayda, yaitu cairan putih yang keluar setelah haid. Ada juga yang menyatakan cairan itu seperti benang putih yang keluar setelah terputusnya darah secara keseluruhan. Hal itu didasarkan pada ucapan Aisyah radhiyallahu anha, "Janganlah kalian terburu-buru sampai kalian melihat gumpalan putih." Ada juga yang menyatakan yaitu keluarnya cairan seorang wanita seakan-akan ia merupakan gumpalan putih yang tidak dicampuri oleh warna kuning. Yang kedua, kering. Artinya, hendaklah seorang wanita memasukkan kapas atau secari kain ke dalam kemaluannya, maka dia akan mendapatkan kapas itu dalam keadaan kering, tidak ada sesuatu yang menempel padanya, atau tidak mendapatkan al-qassah al-bayda. Sehingga jika dia tidak melihatnya, cukup baginya melihat keringnya kapas tersebut. Ya. Di sini disebutkan ada dua tanda wanita sudah selesai dari haid, yaitu adanya cairan putih dan atau keringnya kemaluan manakala dimasukkan kapas dan ditekan sedikit. Jamaah yang dirahmati Allah, dua tanda yang disebutkan tadi ini adalah buah dari penafsiran qassatul bayda itu apa? Di dalam hadis yang disebutkan tadi ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, ada sebagian akhwat yang datang kepada beliau dan bertanya tentang cairan yang agak kecoklatan. Sudah nggak ada darah tapi kok agak kecoklatan. Apakah ini berarti sudah selesai haid atau belum? Maka Aisyah mengatakan la ta'ajalna. Jangan terburu-buru menganggap diri kalian suci hatta tarayna al-qassatal bayda. Sampai kalian melihat qassatal bayda. Sebagian ulama menafsirkan al-qassah al-bayda itu adalah cairan putih. Sebagian lagi menafsirkan qassah bayda itu artinya kapas warnanya putih, kalau dimasukkan ke kemaluan lalu dikeluarkan itu kapasnya tetap putih gitu, tidak tercampur sesuatu alias kering. Maka dari sini sebagian ulama kita ada yang mengatakan kalau wanita itu tidak keputihan, kalau wanita itu tidak keputihan, nanti antum tanya istri antum, ya, yang belum punya istri baru ingat, oh iya saya belum nikah ya ternyata. Nah, kalau tidak keputihan, maka yang dilihat adalah kalau kemaluannya kering, pakai kapas ternyata kering, tidak ada lagi cairan, maka itu berarti sudah suci. Kalau wanitanya suka keputihan, suka keluar cairan keputihan, maka asalkan lihat cairan putih berarti sudah suci.
Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut ke bahasan kedua, yaitu an-nifas. Silakan. Yang berikutnya adalah nifas. Definisi nifas. Secara etimologis, nifas berarti melahirkan. Sehingga jika seorang wanita melahirkan anak, maka dia disebut nufasa. Menurut syariat atau terminologis, nifas berarti darah yang keluar dari rahim disebabkan oleh kelahiran, baik yang keluar bersama bayi atau 1, 2, atau 3 hari sebelum atau setelahnya sampai batas waktu tertentu. Ya. Nifas itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan wanita karena sebab kelahiran. Bisa muncul sebelum kelahiran, bisa muncul berbarengan, dan yang paling banyak tentunya berbarengan, dan bisa juga muncul setelah kelahiran. Kalau muncul tapi jauh dari kontraksi, ya, kata dokter ini mungkin HPL-nya 1 bulan lagi, terus keluar darah, maka itu bukan nifas karena terlalu jauh dari kelahiran. Tapi kalau dirasakan kok sudah kayak mulai kontraksi, sudah mulai agak sakit-sakit, terus sudah mulai keluar darah, nah itu namanya darah apa? Nifas. Meskipun kelahirannya masih 2 hari lagi. Saat dia melahirkan, tentu yang keluar dari kemaluannya jelas nifas. Adapun yang setelah anaknya lahir, kemudian keluar darah terus sehari, 2 hari, bahkan sampai 40 hari, itu juga disebut dengan nifas. Sangat jarang ada perempuan yang keluar anak darahnya tidak berdarah. Tapi andai kata ada perempuan sesar dan keluar darahnya itu dari perutnya, sedangkan kemaluannya kering, maka itu berarti tidak nifas. Makanya definisinya adalah keluar dari mana? Kemaluan. Cuma jarang ada perempuan yang sesar terus kemaluannya nggak ada darah sama sekali. Tapi sekali lagi, anggap saja ada perempuan yang disesar, kemaluannya kering, nggak ada darah, kemudian yang darah itu cuma perutnya, maka itu bukan nifas, tapi itu namanya darah luka. Nah, selanjutnya, berikutnya perbedaan antara darah nifas dan haid. Darah nifas adalah darah haid itu sendiri yang tersimpan di dalam rahim yang merupakan sisa makanan bayi. Setelah bayi keluar, rahim pun akan mengecil dan darah pun akan keluar bersamaan dengan bayi. Ya, itu perbedaan darah nifas dan darah haid dari sisi definisi. Berikutnya adalah dari sisi hukum. Perlu diketahui bahwa nifas secara hukum asal, hukum-hukumnya sama dengan haid, kecuali pada beberapa poin saja. Silakan. Berikutnya adalah hukum nifas. Hukum yang berlaku pada nifas sama dengan hukum yang berlaku pada haid, baik yang menyangkut hal-hal yang dibolehkan maupun yang dilarang, yang diwajibkan maupun yang gugur dari seorang yang sedang haid. Nifas itu sebenarnya adalah darah haid itu sendiri yang sebelumnya tertahan untuk kepentingan kehamilan, sehingga hukumnya sama dengan haid, kecuali dalam beberapa hal berikut ini. Afwan. Coba ulang lagi. Ulang pelan-pelan. Hukum yang berlaku pada nifas sama dengan hukum yang berlaku pada haid, baik yang menyangkut hal-hal yang dibolehkan maupun yang dilarang, yang diwajibkan maupun yang gugur dari seorang yang sedang haid. Ya, stop dulu. Kata penulis, hukum nifas, hukmun nifasi ka hukmil haid.
Hukumnya orang nifas sama seperti orang haid terkait apa yang halal, apa yang haram, apa yang wajib, dan apa yang gugur. Yuk kita balik lagi ke bab haid. Lihat dari hal-hal yang dilarang bagi orang haid. Halaman berapa? 117. Ulang lagi. Ya. Lihat apa-apa yang dilarang buat haid. Berarti kalau istri kita melahirkan, nanti hukumnya sama seperti yang ini. Oke? Kita lihat. Pertama adalah sholat. Karena wanita haid dilarang sholat, apapun sholatnya, berarti wanita nifas sama. Tidak boleh wanita nifas sholat. Kalau istri kita, bahasa Balikpapannya itu kerajinan. Dia bilang, aku mau bersyukur kepada Allah lahir dengan selamat, sehat. Aku mau bersyukur jadi aku mau sholat. Kita bilang, kalau kamu sholat malah kamu berdosa. Bukan bersyukur namanya, malah berdosa. Karena dilarang sholat. Yang kedua apa? Puasa. Maka kalau ada wanita yang haid itu dilarang puasa, berarti nifas juga dilarang puasa. Puasanya ya puasa yang mana? Semua. Jangan bilang Ramadan aja. Semua puasa nggak boleh. Termasuk puasa Senin Kamis. Cuma yang wajib qadha yang mana? Yang Ramadan. Yang wajib untuk diqadha hanya yang puasa Ramadan. Begitu juga wanita nifas. Oh Ustadz, berarti wanita yang melahirkan, menyusui atau hamil itu berarti gantinya qadha puasa kah? Istri saya selama ini gantinya fidyah ya. Maka kita katakan ada khilaf di antara para ulama. Dan pendapat yang saya lebih pilih adalah gantinya puasa di qadha, kecuali kalau sepanjang tahun bertahun-tahun kegiatan si perempuan ini cuma hamil, nyusu, brojol, nyusu, hamil gitu. Bertahun-tahun. Lalu memberatkan dia untuk mengganti puasa. Tapi kalau hanya sekali, maka gantinya adalah puasa dan bukan fidyah. Yang ketiga adalah tawaf. Wanita haid, enggak usah. Ini lewati dulu karena saya ingat saya tidak menjelaskan secara sengaja tentang tawaf. Saya skip, tunggu nanti kapan-kapan kita bicara haji dan umroh saja. Yang keempat adalah menyentuh mushaf. Dan pendapat yang lebih kuat adalah perempuan boleh menyentuh mushaf dengan menggunakan sarung tangan atau memegang covernya. Berarti wanita nifas juga begitu. Kalau istri di rumah sakit habis melahirkan, dia nanya, bolehkah saya baca Quran pegang mushaf? Kita katakan boleh, tapi apa? Pakai sarung tangan. Atau alternatif lain, kasih dia Quran yang di iPad, tablet, handphone. Suruh baca dari situ saja. Yang berikutnya adalah baca Quran. Dan ada ikhtilaf para ulama tentang membaca Al-Quran. Wanita haid, pendapat yang lebih kuat, insya Allah boleh baca Quran. Apalagi pakai hafalan. Berarti wanita nifas juga seperti itu. Yang kelima adalah duduk di masjid. Untuk wanita haid, maka ada ikhtilaf para ulama, bolehkah dia duduk-duduk di masjid? Pendapat yang lebih kuat adalah hindari masuk ke dalam masjid. Kecuali ada kebutuhan, dan kebutuhan itu bisa diatasi dengan duduknya di teras saja. Nah, adapun wanita nifas, maka sama hukumnya. Ya. Kecuali di hari-hari pertama kelahiran, tentu dia tidak mungkin duduk di masjid. Dia duduk di ranjang. Ya kan?
Berikutnya adalah dilarang berjima, timba masuk sumur. Karena wanita haid dilarang untuk disetubuhi dengan timba masuk sumur, berarti wanita nifas juga sama. Kita tidak boleh menyetubuhi istri kita yang sedang nifas kecuali bila timba tidak masuk sumur. Nah, yang ketujuh di sini adalah talak. Karena wanita haid dilarang untuk ditalak, ya. Nanti ada pengecualian yang akan disebutkan insya Allah. Kita langkahi saja. Kemudian tentang iddah ini juga nanti akan disebutkan. Kemudian yang boleh, halaman berapa? 129. Yang dibolehkan bagi wanita haid, pertama adalah bercumbu dengan suaminya selama timba tidak masuk sumur. Maka istri yang sedang nifas juga seperti itu. Boleh kita makan dan minum bersama istri yang sedang haid, berarti nifas juga begitu. Boleh keluar ke tempat salat Id, maka wanita nifas juga seperti itu. Nah, yang sering ditanyakan juga, bolehkah wanita haid potong rambut? Jawabannya nggak ada larangan sama sekali. Berarti wanita nifas juga begitu. Bolehkah wanita haid potong kuku? Boleh. Apa masalahnya? Apa dalil yang melarangnya? Tidak ada. Sementara potong kuku hukum asalnya adalah duniawi. Nah, jadi boleh juga wanita nifas potong kuku, potong rambut. Nah, coba diulang yang tadi. Bagian C hukum nifas. Halaman berapa tadi? 133. Saya ulang ya. Hukum nifas seperti hukum haid dalam hal tentang yang halal, yang boleh, yang haram, yang wajib, yang gugur. Yang gugur ini seperti sholat dan puasa. Selanjutnya apa kata penulis? Nifas itu sebenarnya adalah darah haid itu sendiri yang sebelumnya tertahan untuk kepentingan kehamilan sehingga hukumnya sama dengan haid, kecuali dalam beberapa hal berikut ini. Ya, kata penulis, nifas itu sejatinya adalah haid itu sendiri. Ya, yang dia terkumpul dan uhtubis. Ya, yaitu yang tertahan li ajlil haml, untuk kepentingan memberikan nutrisi bagi janin. Maka hukum nifas sama seperti hukum haid, kecuali pada beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah iddah. Iddah yaitu masa tunggu sampai dia boleh menikah lagi. Iddah masa tunggu bagi wanita untuk boleh menikah lagi. Tidak sama antara wanita yang ditalak suaminya dalam keadaan hamil lalu kemudian melahirkan dengan wanita yang ditalak dalam keadaan tidak hamil. Coba dibaca. Nifas tidak dapat dijadikan sebagai hitungan iddah jika seorang wanita dicerai suaminya setelah melahirkan. Sedangkan haid bisa. Sebab jika talak itu dijatuhkan sebelum melahirkan, iddahnya itu akan berakhir dengan melahirkan dan bukan dengan nifas. Jika talak itu dijatuhkan setelah melahirkan, dia harus menunggu kembali datangnya waktu haid dan menanti sampai 3 kali haid. Ya. Di sini disebutkan, in kana talaqu ba'da wad'il haml in qadatil iddatu biwad'ihi la bin nifas. Ini kaidah ya. Antum stabilo itu.
Kaidahnya adalah jika talak cerai diucapkan suami sebelum brojol, betul ya? Di situ nggak ada kata brojol. Melahirkan. Nah, jika talak atau ucapan cerai itu diucapkan sebelum melahirkan, maka inqadatil iddah, habislah masa iddahnya biwad'ihi, dengan semata-mata melahirkan, bukan dengan habisnya darah nifas. Tidak seperti haid. Kita nggak bilang, oh bukannya dulu Ustadz bilang 3 kali haid ya. Kita katakan, oh beda, itu kan haid. Loh, katanya hukum nifas seperti hukum haid. Oh ini pengecualian. Tidak sama untuk kasus wanita yang hamil lalu brojol keluar darah nifas. Hukum nifasnya itu tidak sama seperti wanita haid. Lagian kalau haid itu 3 kali haid. Lah kalau pakai nifas masa 3 kali nifas? 3 tahun berarti gak nikah-nikah perempuannya. Nah, jadi kalau cerainya suami itu, pokoknya kamu ku cerai. Mulai hari ini kamu bukan istriku lagi, kamu ku talak. Kalimat itu diucapkan sebelum brojol, maka semata-mata brojol habis iddahnya. Maka 3 hari lagi misalnya perempuannya dilamar orang, ada laki-laki, ya, dia bilang, saya dengar anaknya bapak dicerai sama suaminya waktu kemarin lagi hamil 9 bulan ya. Iya mas, betul. Wah sudah saya tunggu lama jandanya. 10 hari kemudian melahirkan, 3 hari kemudian nikah lagi. Ya, bolehkah? Boleh. Ya. Kenapa boleh? Salah satunya adalah kalau dia habis melahirkan, ya kan, habis melahirkan, tidak mungkin dia hamil. Jadi kalau dia nikah lagi besoknya, sudah bisa dipastikan nanti kalau dia hamil, anaknya siapa itu? Anaknya siapa? Anaknya suaminya, yang baru maksudnya. Nah, kaidah berikutnya adalah wa in kana at-talaqu ba'da al-wad' intadharat ruju' al-haidh wa jalasat 3 hiyad. Kalau talaknya ucapan kamu ku talak, kita cerai, kamu ku cerai, kamu wanita yang tertalak, kalimat seperti itu diucapkan setelah brojol, maka mau tidak mau dia harus menunggu 3 kali haid. Mau tidak mau harus nunggu 3 kali haid. Nah, di sini ada perbedaan dalam masa iddah. Nifas dengan haid tidak sama dalam hal ini. Bisa dipahami? Yang kedua adalah muddatul ila. Nah, yang berikutnya adalah masa al-ila atau sumpah. Dalam hal itu bisa dipergunakan hitungan masa haid, tetapi tidak masa nifas. Yang kedua adalah durasinya ila. Ila itu apa? Ini nanti sekedar kita pelajari tentang maknanya saja. Tapi untuk detailnya nanti insya Allah kapan-kapan kalau kita bicara di bab nikah. Ya, kalau nanti bicara bab nikah. Ila itu, catat di situ. Ila sama dengan sumpahnya suami,
dengan nama Allah atau sifat Allah, untuk tidak menggauli istrinya, untuk tidak menggauli istrinya 4 bulan atau lebih. 4 bulan atau lebih. Dahulu orang-orang jahiliyah, dia kalau sudah tidak suka sama istrinya, tapi dia juga nggak mau kalau istrinya nikah lagi, maka statusnya digantung. Dia tidak mau gauli istrinya, tapi dicerai juga tidak. Dengan jangka waktu yang tidak diketahui. Bisa setahun, 2 tahun. Jadi perempuan itu terkatung-katung. Apa? Mas? Ya, pokoknya statusnya digantung. Nah. Apa bahasa antum? Apa? ATS. ATS. HTS. Artinya hubungan tanpa status. Kasih. Ya. Dia enggak statusnya istri, enggak, dicerai juga enggak. Jadi setahun 2 tahun istrinya tuh bingung. Mau minta nafkah batin, enggak dikasih juga. Mau cerai, mau nikah lagi juga belum dicerai. Ya. Maka Allah membolehkan yang namanya ila. Yaitu suami bersumpah, demi Allah aku tidak akan menggaulimu 4 bulan. Tapi dikasih batasan 4 bulan. Tidak boleh lebih. Ya. Misalnya ini saking jengkelnya begitu. Nah dia tidak mau menggauli istrinya sebagai hukuman. Anggap aja misalnya istrinya itu apa ya, sudah tarafnya bukan mucil lagi, tapi ndablek. Ya kan? Apa di atas mucil? Mucil kuadrat. Gitu. Dikasih tahu enggak dengar, dikasih tahu dengar. Dibilang jangan pergi, pergi. Dibilang jangan arisan, arisan. Dibilang jangan reuni, reuni. Pokoknya suami udah lihat istrinya ini pokoknya harus dihukum. Maka tidak digauli istrinya 4 bulan. Ya. Itu namanya ila. Sekarang yang ketiga, al-bulugh yuhsalu bil haidhi la yuhsalu bin nifas. Lianna al-bulugh yasbiqu an-nifas. Faqad hasala bil inzal thumma al-hamal. Nah. Yang ketiga adalah baligh. Seseorang bisa dinilai baligh dengan haid dan tidak dengan nifas, karena usia baligh itu lebih dahulu datang sebelum nifas. Terus yang keempat adalah sampai situ aja. Sampai situ saja? Iya. Oh, ada yang kurang berarti terjemahannya. Ini terjemahan yang benar ya, teman-teman jaga. Yang ketiga yang menjadi perbedaan antara nifas dengan haid, yaitu padahal baligh. Wanita itu sudah dikatakan baligh dengan haid, bukan dengan nifas. Ya. Karena apa? Karena baligh itu usianya duluan daripada nifas. Ya enggak? Bagaimana perempuan bisa hamil wong belum haid? Mungkin enggak? Misalnya anak 6 tahun perempuan dijadikan istri, anggaplah digauli misalnya. Bagaimana dia bisa hamil wong dia belum pernah haid? Ya. Makanya Aisyah dulu dinikahi oleh Nabi di usia 6 tahun, tapi baru digauli oleh Nabi setelah Aisyah apa? Haid. Ya. Jadi
pasti duluan baligh daripada nifas. Ya, dan nifas itu ini yang terjemahan yang kurang. Lanjutkan terjemahannya. Nifas itu dihasilkan dari pertemuan sperma dan ovum nifas itu dihasilkan dari pertemuan sperma dan ovum yang menyebabkan hamil. Itu perbedaan yang ketiga. Harusnya teman-teman nyatatnya nggak di post-it, harusnya langsung di bukunya, karena itu kan terjemahan yang kurang ya. Yuk, lanjut yang keempat, damul haid ya'ti fi awqatin ma'lumah minasyahr. Yang keempat, darah haid datang pada waktu-waktu tertentu setiap bulan, sedangkan darah nifas hanya keluar setelah melahirkan saja atau 1, 2, atau 3 hari sebelumnya. Ya. Perbedaan yang keempat adalah bahwa darah haid dengan darah nifas itu beda waktunya. Kalau darah haid itu ada waktu-waktu durasi siklusan, sedangkan nifas itu keluarnya adalah jelang kelahiran, saat kelahiran, dan setelah kelahiran. Yang keempat, selanjutnya batas minimum dan maksimum berlangsungnya nifas. ya. Perbedaan yang keempat adalah tentang durasi nifas dan durasi minimal dan maksimalnya. Silakan. Yang benar, minimum berlangsungnya nifas itu tidak terbatas. Adapun maksimum harinya menurut yang benar adalah 40 hari. Kecuali seorang wanita melihat sudah benar-benar suci sebelum 40 hari, maka hendaklah dia mandi dan mengerjakan salat. Stop. Pendapat yang kuat, nifas itu tidak ada minimalnya. Tidak ada kata-kata, oh nifas itu minimal 7 hari. Kalau memang habis berojol, besoknya sudah kering, ya sudah, berarti dia sudah harus mandi dan harus sholat. Ya. Kalau 2 hari, 3 hari sudah bersih, ya berarti sudah harus mandi dan sudah harus sholat. Jadi tidak ada minimalnya. Adapun maksimalnya, maka ada ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama ada yang mengatakan tidak ada batasan. Sebagian lagi mengatakan dibatasi maksimal 40 hari. Saya pribadi yang lebih aman adalah membatasinya 40 hari. Jadi kalau sudah 41, 42, hari ke-50 masih ada darah, maka yang di atas hari ke-40 itu statusnya istihadah. Statusnya apa? Istihadah. Nanti berarti kalau kita katakan istihadah, berarti mulai hari ke-41 dia sudah harus mandi, sudah harus sholat. Nah, tadi ada yang saya terlupa, nanti diingatkan mungkin setelah azan, yaitu tentang keguguran. Kalau dia keguguran, itu darahnya itu darah apa? Pastinya bukan haid. Kemungkinannya kalau enggak nifas atau enggak istihadah. Nah, hal itu didasarkan pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia bercerita, wanita-wanita yang menjalani nifas pada masa Rasulullah menunggu setelah masa nifasnya selama 40 hari. Nah, ini dalil penguat bahwa nifas itu bisa dibatasi 40 hari. Lebih dari itu statusnya istihadah. Lanjut. Imam At-Tirmidzi mengatakan, para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum, para tabi'in dan orang-orang setelahnya telah sepakat bahwa wanita-wanita yang sedang nifas harus meninggalkan salat selama 40 hari, kecuali jika dia telah melihat dirinya suci sebelum itu, dia harus segera mandi. Jika dia masih melihat darah setelah waktu 40 hari, mayoritas ulama berpendapat bahwa mereka, yaitu para wanita yang sedang nifas, tidak boleh meninggalkan salat setelah 40 hari.
Yang demikian itu merupakan pendapat mayoritas ahli fikih. Inilah yang benar insyaallah taala. Ya. Saya kira jelas. Mari saya ringkaskan dulu. Sebelumnya azan 19 berapa? 28, masih ada 5 menit. Saya ringkaskan dulu yang sudah kita baca tadi. Tanda-tanda sucinya wanita dari haid itu ada 2. Bisa jadi cairan putih, bisa jadi keringnya kemaluan. Yang sering disebut dengan qassatul baydha. Dan qassatul baydha ini ada 2 penafsiran. Ada yang mengatakan cairan putih, dan berarti ini bisa dijadikan patokan buat wanita yang keputihan. Bisa jadi keringnya kemaluan setelah ditempel kapas dengan sedikit ditekan, dan ini bisa jadi patokan untuk perempuan yang tidak keputihan. Untuk wanita nifas, nifas adalah darah yang keluar dari kemaluan mengikuti kelahiran. Bisa jadi keluarnya sebelum brojol, bisa jadi saat brojol, dan bisa jadi setelah brojol. Untuk kadar minimal yang benar tidak ada kadar minimal. Untuk kadar maksimal ada perbedaan pendapat ulama, dan yang lebih aman adalah yang membatasinya maksimal 40 hari. Lebih dari 40 berarti hitungannya apa tadi? Istihadah. Apa bedanya? Kalau istihadah, meskipun ada darah tetap harus sholat. Sudah harus mandi, sudah harus sholat. Meskipun saat sholat keluar darah, sholatnya sah. Itu istihadah. Nah, kemudian hukum nifas sama seperti hukum haid. Seperti nifas gak boleh sholat, nifas tidak boleh puasa. Tapi untuk puasa Ramadan tetap diqadha. Untuk sholat gak ada qadhanya. Nifas tidak boleh jima di kemaluan. Bolehnya itu hanya sekedar bercumbu di atas pusar, di bawah paha, ya, dengan dilapisi kain. Yang penting timba tidak masuk sumur. Kemudian boleh baca Quran dengan hafalan. Wanita nifas kalau mau baca Quran pakai mushaf, maka hendaknya menggunakan sarung tangan atau menggunakan gadget. Nah, wanita nifas boleh duduk di teras masjid. Adapun di dalam maka hindari, kecuali sangat-sangat butuh atau sekedar berlalu, sekedar lewat saja. Nah, untuk wanita yang nifas, soal tawaf itu nanti kapan-kapan. Wanita yang ditalak sebelum dia melahirkan, maka iddahnya habis dengan melahirkan, bukan dengan habisnya darah nifas. Sedangkan wanita yang ditalak setelah melahirkan, maka iddahnya adalah 3 kali haid. Nah, anak perempuan bisa dikatakan telah baligh dengan adanya darah haid, bukan dengan darah nifas. Dan darah haid itu waktunya sudah diketahui, yaitu ada siklusnya bulanan rata-rata. Sedangkan untuk nifas keluarnya adalah menyertai kelahiran, baik sebelum, ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari sebelum kelahiran, atau saat kelahiran, dan sampai 40 hari setelah kelahiran. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada tambahan tentang ila. Ila adalah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat Allah untuk tidak menggauli istrinya 4 bulan. Ya. Dan itu dibolehkan hanya sampai 4 bulan. Ya. Adapun kalau dalam 4 bulan ternyata suaminya sudah menjima istrinya, berarti habislah ilaknya. Dan setelah habis ilaknya, kan dia sudah sumpah kan? Sumpahnya berapa bulan tadi? 4 bulan. Kalau ternyata baru 1 minggu tidak tahan, dia bilang sama istrinya, demi Allah pokoknya mulai hari ini jangan harap kita tidur bersama.
1 minggu tidak tahan dia. Mi, aku nyesal Mi. Maka berarti dia bisa menjima istrinya, tapi dia harus bayar kafarat sumpah. Bayar apa? Nah, suami-suami yang barusan tadi merancang ila, catat itu. Ya. Ada kafarat sumpah kalau kurang dari 4 bulan antum sudah gauli. Jadi kalau mau mengila istri, pikir-pikir dulu. Tahan dah antum. Ya. Kecuali antum punya cadangan, beda lagi. Kalau punya post-it, silakan gunakan post-itnya untuk mencatat tentang keguguran. Keguguran. Jadi teman-teman, kalau yang mau kita catat ini adalah terjemahan yang kurang, maka catatnya langsung di buku. Tapi kalau tambahan di luar dari itu, baru teman-teman pakai kertas sticky note. Oke, keguguran. Keguguran di usia janin kurang dari sama dengan 80 hari. Dalam kurung, yaitu fase nutfah dan alaqah. Ya, nutfah kayak zigot dan segumpal daging. Darahnya sama dengan istihadah. Keguguran di usia janin kurang dari sama dengan 80 hari, yaitu pada fase nutfah dan alaqah, maka status darahnya adalah darah istihadah. Lebih dari 80 hari yaitu fase mudghah. Fase apa? Mudghah. Atau janin sudah berbentuk manusia. Ya. Maka darahnya nifas. Darahnya nifas. Coba sama-sama ulang. Keguguran di usia janin kurang dari sama dengan 80 hari, yang disebut dengan fase apa? Nutfah dan alaqah, maka status darahnya adalah istihadah. Kalau istihadah, sholat atau enggak sholat? Tetap sholat. Jadi kalau istri kita baru hamil 2 bulan, 2 bulan kan 60 hari, berarti masih dalam fase ini. Maka setelah dia keguguran, dikuret begitu, dia tetap harus sholat meskipun ada darah. Ya, dia nggak boleh bilang aku kan nifas. Enggak, Mi, kamu bukan nifas karena janinmu baru 2 bulan. Itu masih bentuknya segumpalan daging, belum jelas kepalanya, tangannya, kakinya. Nah, kalau yang kedua apa tadi? Yang lebih dari 80 hari, fase apa namanya? Mudghah, yang sudah terbentuk bentuk manusia, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, maka ini status darah kegugurannya adalah nifas. Bisa dipahami? Tambahin lagi, kalau lebih dari 120 hari, berarti sudah ada rohnya.
lebih dari 120 hari ada ruhnya. Kalau ada ruh berarti bisa dikasih nama. Bisa dikasih apa? Dikasih nama. Mensolatkannya juga sunnah, tidak wajib. Tapi tidak ada akikoh. Ya. Dikasih nama, boleh disolatkan, tapi tidak wajib. Dan tidak diakikohkan. Kenapa tidak diakikohkan? Karena akikoh itu buat yang lahir dulu, meskipun setelah itu wafat. Kalau dia keguguran berarti kan anak itu tidak pernah hidup, ya kan? Tapi kalau anaknya lahir jam 1, jam 3 meninggal, berarti anak itu sempat hidup. Nah, itu yang diakikohkan. Adapun keguguran, memang pada dasarnya dia tidak pernah lahir. Maka anak yang keguguran, anak yang enggak jadi, maka itu kalau sudah 120 hari, sudah ada rohnya, maka bisa dikasih nama. Ya, boleh diproses lalu kemudian disolatkan, tapi hukumnya hanya sunnah, bukan wajib. Dan tidak diakikohkan karena pada dasarnya anaknya tidak hidup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.